This station is now the ultimate power in the universe. Wiji Radio, inspiring and cool. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Wiji Radio, inspiring and cool. Untuk kali ini pada malam ini kita akan membawakan tema di mana hari ini adalah hari Big Day, yang mana hari ini adalah hari sarjana. Kita akan ditemani oleh narasumber yaitu Sugeng Hadi Wijaya. Mas Sugeng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, big day, big body juga. Big body, aduh. Mantap gitu ya. Iya. Oke Mas, untuk kali ini kan temanya yaitu hari sarjana. Kan Mas Sugeng ini sudah lulus tahun berapa? Alhamdulillah 2019 kemarin itu wisuda. Kalau lulusnya 2018 akhir itu sudah lulus. Berhubung nunggu wisuda 2019 Mei itu saya baru diwisuda. Baru diwisuda ya. Baru diwisuda. Oke, untuk kali ini Mas ini dari jurusan apa ya? Jurusan biasa sih, pendidikan matematika. Gitu. Saya mau nyebut pendidikan matematika itu rada-rada takut gitu. Bisa rada takut ya? Karena matematika sudah menghilang ya dari otak. Ini padahal baru lulus ini ya? Iya, masih baru 1 tahun gitu. Ya, betul. Kalau ngomongin masalah matematika ya, itu waktu saya SMA itu saya paling suka tuh MTK. Begitu ya. Paling suka, tapi tambah-tambahan. Kalau yang lainnya nggak suka ya Mas. Karena menurut saya tuh MTK tuh sangat spesialis Mas. Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh banget yang menyukai MTK gitu. Kenapa? Alasan Mas dulu mengambil MTK itu apa? Ya, saya ngambil matematika itu karena ya gimana ya? Saya suka sebenarnya matematika, tapi pertama itu saya sebenarnya ikut bidik misi waktu itu dan keterima di Universitas. Tapi berhubung kendala kan orang tua saya juga gak ada ini lagi saudara saya sudah nggak di rumah gitu kan, jadi tinggal hanya satu-satunya saya di sana dan saya juga kepikiran sama orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Jember saja. Alhamdulillah WJ yang kepilih dan nyari jurusan bahasa Indonesia nggak ada, saya ngambilnya matematika, pendidikan matematika. Oke, kembali pada topik ya. Ini Mas, ini kan bertepatan pada hari sarjana ini lah. Hari sarjana. Menurut Mas kan sudah lulus tahun 2019 kemarin kan? Kalau menurut Mas, apa kesan dan pesan waktu kemarin jadi mahasiswa gitu? Wah, kalau masih jadi mahasiswa ya. Buat ceritanya itu kalau jadi mahasiswa 1 jam nggak selesai, 1 malam nggak selesai. Kita bisa. Oke, jelasin. Tapi intinya ketika jadi mahasiswa itu mungkin ketika waktu itu saya tertekan ya, menjadi seorang mahasiswa itu tertekan. Kenapa? Tertekan dari sisi keuangan, tertekan dari segi materi kuliah ya. Matematika itu kalau menurut saya waktu itu bukan jurusan yang tepat buatku ya, karena ada beberapa mata kuliah yang sangat susah sekali ya. Kalau jurusan matematika pasti yang paling ditakutin kayak ini kalkulus integral gitu ya. Entahlah, membahas itu pusing. Ya, kita bahas santai juga ini. Ya. Dengan kembali ke flashback ke belakang. Iya. Benar Mas? Lanjut. Tertekan ya, kalau jadi mahasiswa itu semua nanti mungkin yang nonton ini adik-adik mahasiswa itu pasti tertekan ya, terutama yang mereka kuliah dengan biaya sendiri gitu kan. Kita juga harus memikirkan biaya kuliah, lebih-lebih kalau biaya kuliah itu tidak ada support dari orang tua gitu. Jadi tertekan banget waktu itu, tapi alhamdulillahnya bisa menikmatin kuliah itu karena saya ikut organisasi. Organisasi apa ya kalau saya dulu ikut lembaga pers mahasiswa, tetangga lah dari sini. Apa itu Mas? Boleh dijelasin dia? Di lembaga pers itu kan saya suka nulis dan ya saya sebenarnya pengen nulis kan kayak cerpen, puisi. Ternyata di sana lembaga pers yang lebih condong terhadap penulisan berita, esai, opini dan artikel gitu. Saya senang di sana karena banyak ceweknya. Gitu. Waduh. Ya emang nggak bisa dipungkiri. Iya, itu kaum hawa itu memang dibutuhkan itu adalah perempuan. Terus Mas, kalau menurut Mas nih, tadi ngomongin yang tadi kekurangan biaya. Kalau ini buat tip and trick dan
Mas Sugeng kepada penonton ini, gimana caranya? Ini pasti kan aku pengen kuliah ini untuk yang mau masuk ke UJ, aku pengen kuliah terhambat oleh akan biaya gitu. Kalau menurut Mas Sugeng itu ya apa caranya kita bisa kuliah dengan bisa kuliah? Harus ekstrim ya, kalau menurut saya itu harus ekstrim. Kenapa saya bilang ekstrim? Waktu itu gak ada niatan saya untuk kuliah ya, karena memang teman-teman bisa lihat lah pas waktu kehidupan saya itu seperti apa, sampai sekarang juga kan kayak gitu. Nah, saya gak punya uang waktu itu, hanya punya uang 200.000 daftar ke UIJ. Waktu itu pendaftarannya memang 200 gitu kan. Ini kalau didaftarkan semua saya naik apa ke Jember. Ya sudah, saya ke sini ternyata penerima mahasiswa barunya itu mungkin kasihan ya, gak diambil semua waktu itu, hanya bayar 150. Saya ingat waktu itu yang menerima saya adalah Bapak Rektor yang sekarang. Waktu itu beliau bukan rektor, masih bukan rektor. Masih belum menjabat sebagai rektor. Saya bayar 200, beliau masih tanya nanti pulangnya pakai apa? Ya itu satu-satunya harta saya Pak, saya gitu kan. Akhirnya dikembalikan 50. Nah, itu kan gila, kalau menurut saya itu gila. Uang tinggal 200, saya harus daftar kuliah. Nah, ketika proses kuliah itu ya sudah, nanti gimana caranya saya harus bayar gitu kan. Ya banyak yang saya kerjakan waktu itu, mulai dari jualan ya, mungkin teman-teman nggak percaya, saya ke kelas itu bawa milidil. Oh, ditawarin teman-teman ya. Mungkin malu juga ya, tapi harus bertahan hidup kan di kampus gitu. Selain itu saya juga ngajar di beberapa tempat ya, walaupun guru itu bayarannya nggak kecil ya, besar gitu, besar harapannya. Kalau bayarannya ya tetap kecil gitu kan. Bayaran guru dikit waktu itu, cukup untuk transport saya, untuk biaya kuliah nggak cukup gitu. Jadi ini yang paling buat saya tertekan ketika mau ujian. Yang lain kan sibuk mikirin materi gimana nanti, saya nggak pernah mikir itu. Ketika saya mau ujian, yang saya pikirkan gimana bayarnya. Ini kan kalau nggak bayar nggak bisa ikut ujian gitu. Ya pokoknya teman-teman harus ekstrim niat, sudah insya Allah ada jalan. Nah gitu teman-teman dan sahabat. Oke, tadi itu Mas, saya nangkapnya ya, Mas kan tadi dari bidik misi kan? Enggak, saya bukan dari bidik misi. Nah, belum ini ada. Ini tidak, Mas Sugeng ini tidak dari bidik misi tapi bisa kuliah dengan mencari biaya, misalkan jual milidi. Pokoknya kalian harus membranding diri lah, kalian harus belajar, banyak belajar. Ini pelajaran yang sangat penting dari Mas Sugeng. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Mas, apa hari sarjana? Nah, hari sarjana itu kan sebuah hari big day untuk memperingati tentang sarjana ya, kesarjanaan yang jelas strata 1 gitu kan. Dan dari beberapa literasi itu yang saya lihat tidak ada secara detail menjelaskan tentang histori hari sarjana ini, walaupun sudah diperingati mulai tahun berapa itu, kalau nggak salah 2014 atau 2015 kalau nggak salah sih saya lihat itu nggak ada penjelasan secara detail gitu ya. Dan peringatannya pun tidak semeriah hari-hari lainnya gitu, hari pahlawan atau enggak seperti itu. Jadi yang diperingatkan itu di hari pahlawan ya sudah kayak berlalu gitu saja, padahal ini sangat perlu. Kalau bagi saya perlu sekali, bahkan miris sekali kehidupan saya untuk jadi sarjana itu. Oke, yang pertanyaan yang ketiga itulah memberikan tip-tip pekerjaan yang dapat berjalan di era pandemi ini. Nah, ini ya yang jadi problematika seorang sarjana nantinya. Bahkan sebelum pandemi ini menyerang ya, sebelum negara api menyerang lah istilahnya. Sarjana, kalian jangan bangga menjadi seorang sarjana gitu ya, karena itu bukan jaminan satu-satunya untuk kita hidup lebih baik ketika kita menyandang gelar sarjana gitu. Kalau saya katakan sarjana itu ya hanya kita buat pede-pedean saja untuk menyandang gelar itu. Bahkan sampai sekarang saya belum pernah disebutkan secara detail Sugeng Hadiwijaya SPD gitu. Kalau teman-teman bilangnya kan sarjana Pak Kundumeng gitu. Itu istilah baru kan? Iya, istilah baru bahasa Madura kan. Nah, jadi sebelum corona pun teman-teman walaupun menggelar
dapat gelar sarjana itu sangat berat ya, karena memang saingan kerja di Indonesia itu jangan gak usah jauh-jauh Indonesia lah, di Jember aja lulusan SMA berapa, lulusan sarjana berapa, bahkan UIJ per tahunnya meluluskan berapa orang gitu, belum lagi perguruan tinggi yang lain. Ditambah saat ini negara api menyerang, corona gitu ya kan, tambah ini ya. Di masa pandemi ini jangankan mencari pekerjaan, yang kerja aja bisa di PHK gitu kan. Itu menjadi problematika sebenarnya. Nah, setelah dipikir-pikir bahwasannya dari sana saya ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan waktu itu ketika menyambut mahasiswa baru, mengatakan bahwasannya kuliah itu bukan hanya di dalam ruang kelas, akan tetapi juga di luar ruang kelas. Nah, waktu itu ketika beliau ngomong seperti itu, saya masih kurang begitu nyantol. Nah, baru kemarin saya mikir, oh ternyata kuliah itu, sukses seseorang itu tidak bisa dijamin hanya dengan selembar kertas ijazah gitu. Jadi kita harus mempunyai skill. Nah, kalau kita sudah mempunyai skill, kita sudah memiliki kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yang kita bawa pada waktu kita sarjana, nah itu yang akan membuat kita nanti laku di luar gitu. Bahkan sebelum melamar pun ya kita juga akan sudah diminta dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi teman-teman nih, terutama di lulusan UIJ lah, kalau lulusan yang lain kan ya mudah-mudahan bermanfaat, karena saya juga masih standar lah gitu, standar ke bawah bukan ke atas gitu. Jadi kita harus memiliki kelebihan. Kalau saya nih jujur saya nggak punya skill, cuma saya sangat berterima kasih sekali kepada LPM Mitra, karena saat ini saya bekerja yang dipakai bukan pendidikan matematikanya gitu. Ya mungkin hanya sebagian saja, kalau ngitung duit pakai matematika gitu. Nah, justru yang saya pakai hampir 100% itu adalah ilmu jurnalistiknya. Nah, dari sana semakin sadar bahwasanya kita harus memiliki kemampuan. Nah, terutama juga kemampuan saya waktu di kuliah dulu jualan milidi. Jadi memiliki support terhadap kita ketika kita selesai kuliah untuk tidak malas lagi melakukan bisnis kecil-kecilan. Ini perlu. Nah, jangan tergantung terhadap ijazah dan perusahaan orang-orang di luar sana. Kita lulus itu kalau bisa harus menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari kerja gitu. Jadi teman-teman itu kalau menurut saya lebih berkreatif lagi dalam menghasilkan uang, jadi tidak terpaku terhadap pekerjaan. Itu kalau menurut saya. Jadi teman-teman ya, kalau mau cari kerja, antisipasinya carilah yang apa? Saya nggak bisa ngasih saran kalau pekerjaan, karena di pandemi ini yang kerja justru di PHK. Gimana kita mau cari kerja gitu kan? Kalau begitu berarti kita harus membuka lowongan pekerjaan ya. Iya, sebisa mungkin gitu kan. Sebisa mungkin. Ini ada keterhubungan juga dari pertanyaannya sama yang dibahas. Kalau menurut Mas Sugeng nih, lebih baik mana bagi mahasiswa baru jadi sarjana milih kerja di perusahaan atau buka usaha sendiri? Yang jelas harus buka usaha sendiri dong. Saya sarankan harus buka usaha sendiri. Walaupun kita usahanya hanya menjual, ya sebenarnya kalau sudah punya usaha sendiri, apapun yang kita usahakan yaitu kita bos terhadap diri kita sendiri kan. Nah, kayak saya nih, bukan sombong nih teman-teman ya. Saya punya bisnis, beberapa bisnis kecil, bukan bisnis usaha kecil-kecilan kayak jual. Di sana ada Brief Fashion kan. Saya jualin produk-produknya teman-teman nih yang punya celana, terus punya produk baju, sepatu, itu saya jualin. Jadi saya punya tempat jualan secara online, nggak punya toko gitu kan. Brief Fashion ada juga di sana, Brief Snack and Food, dan juga kemarin ada Brief Coffee gitu. Nah, dari sana sempat saya punya karyawan waktu itu, tapi ketika corona datang ya terpaksa karyawan harus dilempar keluar dulu gitu. Karena gaji, jangankan gaji karyawan, gaji diri sendiri aja ditutup kan usaha-usaha itu. Jadi teman-teman lebih baik usaha daripada nanti harus bekerja terhadap orang lain. Oh, berarti jangan jadi patokan ketika sudah lulus kita harus kerja di perusahaan ini, jangan. Enggak, jangan. Kita sebagai lulusan sarjana itu
kita harus bisa buka usaha sendiri lah. Harus buka usaha sendiri. Oke, gini Mas, ini ada pertanyaan dari para penonton yang live ini ya di Penonton setia. Gini. Menurut Mas Sugeng, usaha apa sih katanya? Ini dari Mas Eko. Menurut Mas Sugeng, usaha apa sih yang tetap untuk saat pandemi yang saat ini gitu? Yang tepat saat pandemi itu adalah makanan atau minuman. Ya. Kenapa Makanan, bisa makanan dan minuman gitu? Banyak orang saat ini itu kan sudah tidak mau keluar rumah ya, dengan alasan protokoler kesehatan gitu, karena memang itu dihimbau oleh pemerintah. Nah, ketika mereka mau keluar masih harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya, ribet kan. Ya mending sekarang kan sudah canggih nih, ada gadget, kalian tinggal klik, ada banyak makanan di sana. Nah, kita harus bersaing nih. Kita menyajikan makanan dengan kualitas yang bagus dan juga harga yang murah gitu kan. Itu pasti laku, dan ada lakunya. Siapa sih orang yang nggak makan tiap hari ya? Makanan pokok lah ya. Bahkan saya sendiri kalau sudah malas untuk beli makanan itu, ya tinggal buka HP, buka beberapa aplikasi, tinggal dikirimi gitu kan. Terutama pemanfaatan media sosial ya, kalau saya boleh katakan itu adalah Facebook. Facebook itu peminatnya banyak dan semua orang memiliki Facebook. Kalau kita jualan di Facebook itu menurut saya lebih laris ya, lebih laris dibanding kita jualan di media sosial lainnya. Kalau menurut saya, kenapa? Karena semua orang punya Facebook nih. Jadi jual makanan sama minuman itu yang suka makan, suka minum, kalian buat produk-produk makanan dan minuman gitu. Yang penting jaga kesehatan, dijual insya Allah laris kalau menurut saya sih gitu. Yang paling saya saranin makanan dan minuman Ya. Gini Mas, ini ada pertanyaan lagi nih dari saudara Nuri. Dia bertanya, apa sih enaknya menyandang sarjana bagi Mas Sugeng sendiri? Makna sarjana itu apa sih? Nah, enaknya menyandang sarjana itu kan kita bisa bangga ya. Kalau saya pribadi menyandang gelar sarjana itu bangga. Kenapa? Karena proses saya mendapatkan sarjana itu sangat dramatis sekali. Dari seorang angon bebek, saya 3 tahun lulus SD itu gak langsung sekolah karena perekonomian keluarga yang sangat tidak mendukung gitu kan. Tahun pertama saya menjadi angon bebek, tahun kedua saya ikut mas saya jualan di sekolah-sekolah itu. Saya jualan. Oke, angon bebek itu kalau mungkin ada yang nggak tahu, angon bebek itu pelihara bebek ya. Iya. Teman-teman mungkin nggak tahu. Ya, angon bebek, ya kita bermain dengan bebek di sawah. Nah, tahun kedua saya jualan di sekolah-sekolah kan biasanya ada yang jualan mainan itu. Nah, di sekolah-sekolah saya jualan seperti itu. Tahun berikutnya saya menjadi buruh di sawah-sawah tetangga karena saya nggak punya sawah. Nah, ketika menginjak tahun keempat, saya diajak oleh teman saya untuk sekolah. Jadi harusnya saya kelas 1 SMA, saya masuk ke kelas 1 SMP. Ngawur kan sebenarnya. Tapi karena keinginan saya harus sekolah nih. Karena keinginan saya waktu itu sekolah, kayaknya banyak ceweknya gitu kan. Akhirnya masuk saya sekolah gitu. Dengan masuk waktu masih ada biaya. Per bulannya itu saya ada SPP 5.000. Waktu itu, sekarang kan gratis. Terus sering nunggak SPP waktu itu karena saya harus mencari uang sendiri, dibantu juga sama orang tua. Setelah itu lanjut ke SMA lebih tragis lagi, SPP-nya waktu itu 60 kalau tidak salah, 60.000. Tahun berapa itu Mas? 2000, saya lulus 2013, berarti 2011 itu masuk. Jadi itu sudah ada SPP dan sering ketika mau ujian itu saya dijemur dulu. Karena gak lunas, yang gak lunas dijemur dulu. Iya, biasa. Iya. Jadi saya terkenal di sekolah itu bukan karena saya pinter, tapi karena sering dijemur gitu. Tapi emang kebanyakan kayak siswa itu kalau di sekolah yang banyak dikenal itu antara berpendidikan dan ya nakal gitu. Saya terkenal nakalnya gitu. Nah, singkat cerita, ketika mau kuliah saya nganggur lagi. Saya berpikiran orang tua saya ini kan semakin hari semakin bertambah umurnya. Terus saudara-saudara saya sudah ikut keluarganya masing-masing, tinggal saya satu-satunya. Saya lulus SMA, saya harus bekerja untuk membantu perekonomian orang tua. Tapi di lain sisi saya mau kuliah. Jadi
gimana ceritanya kerja bisa sambil kuliah gitu. Alhamdulillah saya daftar kuliah di UIJ ini seperti tadi kan daftar bidik misi dulu, tapi kepikiran orang tua kan karena itu. Nah, ketika di UIJ terus tragis seperti itu ceritanya, saya bisa nangis nanti. Bahkan Gak apa-apa, gak apa-apa. ketika sarjana, karena kan temanya sebuah sarjana. ketika wisuda kemarin, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Himakom UIJ. Di sana ada judul YouTube kalau nggak salah ngenes apa gitu. Saya juga kaget gitu kan. Ini judul ngenes tapi bawa foto saya gitu. Judulnya ngenes gitu. Kalau nggak salah judulnya ngenes. Terus ada foto saya waktu itu pelukan sama bapak saya. Saya lihat itu, saya nangis betul waktu itu. Bahkan teman-teman yang lihat video itu memberikan selamat gitu pada saya, padahal saya kuliah juga nggak ini begitu kan, nggak pinter-pinter amat gitu. Jadi saya bangganya di sana, saya bisa meraih gelar sarjana untuk kebanggaan terhadap orang tua saya gitu. Enaknya sih itu, tapi ketika lulus cari pekerjaan sangat susah. Ya nggak enaknya ya di situ gitu kan. Tapi emang sungguh sangat motivasi dan perjalanan hidup Mas Sugeng ini dari mau masuk kuliah tuh sangat bermotivasi juga ya buat teman-teman gitu. Oke, saya akhiri dari sebuah podcast buat sebuah acara Big Day ini. Assalamualaikum. Saya Ferry Irawan dan Saya Sugeng Hadi Wijaya. pamit mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio UIJ menginspirasi dan keren.